Shalom saudara, tahun ini kita bersyukur bahwa kita kembali merayakan Paskah. Paskah tahun ini kita rayakan dalam terang tema, tak terpisahkan dari kasih Allah. Tema ini hendak menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satu peristiwa pun di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bencana alam sekalipun yang kita alami, bencana non-alam, bencana kemanusiaan, kelaparan, penindasan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, Paskah adalah jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, sebab maut sudah dikalahkan. Paskah adalah momentum kemenangan kebenaran atas kebohongan, kemenangan cinta kasih atas kekerasan dan kejahatan, kemenangan pengampunan atas kebencian dan dendam, dan kemenangan ketulusan atas konspirasi-konspirasi jahat. Saudara, Paskah selalu membawa harapan. Paskah memberi spirit dan daya resiliensi untuk kembali bangun dan bangkit dari berbagai kegagalan dan keterpurukan hidup yang kita alami. Paskah mengajar kita bahwa kita tidak berhenti pada kegagalan saja, karena selalu ada kesempatan untuk kembali bangun dan bangkit menjalani kehidupan. Dalam tayangan kali ini, kami ingin berbagi dengan saudara-saudara bagaimana makna Paskah dan harapan Paskah dari orang-orang yang selalu berada di balik kesuksesan pelayanan gereja. Para koster, supir gereja, tenaga tata usaha, dan mereka yang selalu ada di balik layar pelayanan. Apa makna dan harapan Paskah di tahun ini bagi mereka? Makna Paskah bagi saya seorang koster adalah kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Kebangkitan Yesus berarti kehidupan kekal yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya, harapan saya ke tahun ini membawa kita semua untuk merayakan kebangkitan Yesus yang penuh dengan harapan, sukacita, dan kebahagiaan. Makna Paskah untuk saya, terkhususnya sebagai karyawan gereja yang menjalankan tugas sebagai supir, Tuhan Yesus telah mati untuk kita dan telah bangkit untuk kemenangan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memperbaharui tugas dan kinerja kita di dalam tempat atau di dalam kita menjalankan tugas pelayanan kita masing-masing. Harapan saya di Paskah tahun 2022 tetap menjalankan dengan penuh semangat dan memperbaharui kinerja kita baik dalam waktu, dalam tenaga, dan dalam akal budi. Makna Paskah bagi kita adalah buat kita bekerja lebih lancar, giat di dalam tugas pekerjaan kita setiap hari, dan membawa kita untuk menuju ke depan yang lebih baik lagi. Harapan Paskah tahun 2022 untuk membuat kita lebih giat bekerja dan melakukan hal-hal yang positif di dalam tugas pekerjaan kita setiap hari. Makna Paskah buat saya adalah di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menebus dosa-dosa kita manusia secara sempurna. Harapan Paskah di tahun 2022 ini sebagai kaum perempuan, kami tidak takut lagi dengan kondisi pandemi COVID-19, di mana tidak takut lagi pergi untuk belanja, kondisi keuangan juga bisa diatur dengan baik. Makna Paskah bagi saya UPP PAR Klasis TTU, bahwa makna itu adalah kebangkitan atau hidup yang baru. Harapan saya dalam menyongsong kebangkitan Kristus memberi harapan bagi kita untuk terus hidup dan mau tumbuh di dalam Tuhan. Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Semoga dapat sepeda baru dari Bapak. Semoga dapat hadiah dari Mama dan Bapak. Semoga dapat telur Paskah lebih banyak dari tahun lalu. Semoga selalu sehat dan damai. Semoga terbebas dari COVID-19. Semoga semua sehat selalu. Paskah merupakan sebuah bukti kemenangan di mana Yesus Kristus rela disiksa dan mati untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Harapan saya di tahun 2022 ini kita sebagai pemuda-pemudi lebih mempererat persekutuan untuk menjalankan visi pelayan dalam motto Sola Scriptura Verum Dei. Makna Paskah itu ialah bagaimana kita memaknai Paskah itu sebagai cinta dan kasih Kristus yang begitu besar bagi kita, sehingga Ia rela menderita, mati, dan bangkit hanya untuk menebus kita dari dosa. Harapan saya semoga ke depan kita bisa melakukan hal-hal yang baik, kita meninggalkan hal-hal yang buruk, kita ada dalam kehidupan yang baru dan melakukan hal-hal yang baik, melakukan teladan-teladan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau makna Paskah buat kami adalah bukan hanya sekedar suatu seremonial beraka, tapi makna Paskah adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita dengan harga mati. Oleh sebab itu mari kita lakukan apa yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, sehingga ke depan hidup kita selalu senantiasa semakin baik untuk memaknai Paskah tersebut dengan melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Harapan Paskah bagi kami ke depan sebagai UPP Persekutuan Doa adalah mari kita sama-sama saling bergandeng tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan, karena dalam persatuan kita bisa melakukan apa yang sukar sulit. Di dalam Tuhan pasti ada yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi ke depan untuk kita tinggalkan kepada generasi-generasi penerus kita ke depan. Makna Paskah bagi saya di tahun 2022 ini sangat penting untuk dengan kuasa ilahi Allah lewat Tuhan Yesus Kristus dapat terlihat dan dipahami oleh umat, bahkan termasuk saya dan keluarga. Ya, harapan saya sebagai emeritus untuk tahun berjalan ini supaya kita bertolak dari pengalaman tindakan Allah lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Makna Paskah buat saya ini adalah satu pembaruan kehidupan. Bagaimana kita memaknai itu dalam tingkah laku kehidupan kita setiap hari, dalam artian bahwa kematian Tuhan itu merubah kehidupan kita. Yang dulu kita tidak mengerti apa itu keimanan terhadap Tuhan, dengan Paskah ini, kematian ini membuat kita mengerti bahwa pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Harapan saya untuk Paskah tahun 2022 ini, saya harus lebih memaknai lagi. Makna Paskah sebenarnya merubah perilaku kita kaum bapak, di mana kemarin-kemarin tidak begitu bersahabat. Mungkin di waktu-waktu mendatang ini lebih kita tingkatkan lagi, sehingga kita bisa meletakkan dasar yang baik untuk keturunan kita. Kalau harapan Paskah dengan pengorbanan Kristus, kita kaum bapak lebih tingkatkan lagi kita punya kinerja, sehingga di waktu-waktu mendatang ini memang benar-benar kaum bapak itu sebagai barometer di dalam gereja dan ya untuk seterusnya. Nah, saudara, itu tadi merupakan makna dan harapan Paskah bagi orang-orang yang ada di balik kesuksesan-kesuksesan pelayanan. Paskah memang selalu memiliki makna di dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengalaman iman kita dan pengalaman kehidupan yang berbeda-beda akan melahirkan refleksi yang berbeda terhadap makna Paskah. Lalu pertanyaannya, apa makna dan harapan Paskah di tahun 2022 bagi saudara? Tuhan kiranya memberkati kita.
Selamat merayakan Paskah untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.